Saya sudah 3-4 kali dalam hidup saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sama pede lagi lu, Pak. Saya sudah 3-4 kali mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam usaha. Itu kurang. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa ali salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini guys ya. Lupa gue, jangan lupa dulu ini dulu. Nih, Babe Aldo suara kebenaran, langsung subscribe deh ya. Subscribein guys, subscribein. Jaga-jaga nih channel. Tapi mudah-mudahan di channel nggak ada apa-apa ya. Doain. Mudah-mudahan selamat nih channel. Oke, nggak usah lama-lama. Sekarang baru ke konten. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bacaan 2 kalimat syahadat itu sehari. Sehari itu umat Islam itu minimal nih ya, minimal kalau umat Islam yang benar nih ya, minimal itu sholat subuh tahiyatnya 1 kali, itu ada syahadat di situ. Sholat duhur itu ada 2 kali syahadat di situ, berarti udah 3. Asar 2 lagi, berarti udah 5. Maghrib ada 2 lagi, berarti udah 7. Isya berarti 9 kali syahadat tuh, belum lagi di azan tuh. Itu buat orang yang jawab azan. Jadi umat Islam itu banyak kali syahadat gitu ya kan. Mau tidur aja kita syahadat ya kan. Karena man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Nabi SAW. Ya itu umat Islam. Nah ada berita nih tentang syahadat. Ngakak sih gue. Ya begini nih. Apa nggak ada yang nasihatin ya? Beneran nih Pak Prabowo udah uzur baru 4 kali ngucap 2 kalimat syahadat. Gue rada bingung memang. Udah maksud gue, Pak, udahlah, lu bodoh soal agama gitu. Ya, nggak usah ngomongin agama, udah, jangan malah bikin blunder gitu. Akhirnya ketahuan bodoh lu gitu. Ini pembisiknya Prabowo, siapa sih? Coba dikasih tahu. Udah Pak, jangan bahas agama, udah. Jangan, Bapak jangan kelihatan baca Fatihah di umum. Atau Bapak jangan wudhu di umum. Atau Bapak nggak usah ngomongin syahadat. Akhirnya malu, Pak. Tuh, ini di TikTok, di Twitter diupload ini dari TikTok nih ya. Pak, setahu saya baca 2 kalimat syahadat itu bukan pada waktu mau meninggal saja, Pak. Ini memang waktu mau meninggal itu bagus ya. Cuma ya nggak begini juga pernyataannya Pak Prabowo. Emang dia ngomong apa sih Ben? Lu denger nih dia ngomong apa nih? Ustadz saya, kiai saya mengajarkan kepada saya. Bawa ustadz, bawa kiai, ngajarin. Lu udah tua diajarin ustadz, diajarin kiai masih salah ngomong kan malu. Ustadz lu, itu ustadznya siapa? Kiainya siapa itu? Gemes gue. Sian Pak Ustadz, sian Pak Kiai. Ngajarin yang rada bener gitu Pak. Gue dulu di pondok ustadz gue kalau gue salah itu pakai rotan, cetar gitu. Ini nggak kena rotan kali ya? Hah? Duh. Prabowo
kau sebagai muslim, sebelum kau menghabiskan nafasmu terakhir, kau harus ucapkan 2 kalimat syahadat. Iyalah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nih ya, gua ada sedikit cerita nih. Gua dulu di pondok tuh, itu ada ustadz yang killer banget tuh ya. Kita ngelihatnya aja udah serem gitu ya, dosen killer lah. Nah, itu semalam kita ngapalin yang mau besok ujian nih, kita udah apalin. Ketemu ustadz yang begitu, itu bisa gugup, bisa keluh lidah tuh. Lu kebayang nggak ketemu Israel? Lu belum ketemu Israel sih, Pak. Lu nggak kenal Israel alaihissalam lu. Wah, ketemu ini. Pede Bapak ketemunya masa kampanye. Itu kalau Israel beda Bapak. Ini bawa-bawa ustadz lagi Pak. Tolong Pak ustadz-ustadznya tolong diajarin yang bener. Nah, apa nih orang ya Allah. Dan saya sudah 3-4 kali dalam hidup saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sama pede lagi lu Pak. Saya sudah 3-4 kali mengucapkan 2 kalimat syahadat dan usaha. Itu kurang. Lu Islam gimana lu Pak? Gemes gue, itu kurang sebagai muslim. Lu usia udah 70 lebih. Lu kenapa cuma amak bangga lagi lu? Pak Ustadz tolong kasih tahu. Nah, lu lihatnya amak bangga ngucapinnya. Itu nggak dibanggakan, Bapak memalukan itu. Aduh Bapak. Nih ya, gue ulangin dikit ya. Nama bangga beliau bangga, beliau doi. Nih, lu dengerin. Dia bangga, dia bangga. Dan saya sudah 3-4 kali dalam hidup saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena seharusnya saya sudah dipanggil Tuhan. Duh, apa salah? Itu kurang. Lu udah tua, Bapak. 72 tahun. Gua aja yang 44 tahun ini barusan lagi gue. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan gue pernah punya guru ya, nama beliau Habib Husain bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Luar biasa, almarhum. Rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darain, amin. Beliau bilang sama kita nih, ya, Ali, sering-sering syahadat. Karena kita nggak tahu, kadang-kadang kita itu nggak sengaja mungkin udah keluar dari Islam karena meragukan apa-apa yang harusnya kita imani. Ini begini lu, aduh Bapak. Aduh ama bangga. Tapi ternyata Tuhan masih memberi. Allah Subhanahu wa taala masih memberi saya nafas, masih memberi saya kekuatan. Tobat, makanya tobat, syahadat banyak-banyak. Latihan lu syahadat, mumpung masih hidup. Tobat. Bukan malah bangga syahadat cuma 3-4 kali lu. Lu keletahuan banget mungkin jarang sholat kali, jadi nggak tahu di sholat itu ada syahadat gitu ya. Allahu Akbar. Pak, di tahiyat itu Pak ada yang waktu jari lu nunjuk begini, itu tuh pas syahadat Pak. Itu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, gemes gue. Masih memberi saya kesehatan. Tobat. Saya harus menunaikan tugas saya. Tugas lu syahadat dulu yang bener, sholat yang bener. Iya, ini gimana ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya, kiai-kiainya. Aduh, ya udahlah, nah ini langsung kita, ini diterusin apa nih ya? Diterusin aja ya. Untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Yang di belakang tepuk tangan. Tepuk tangan, syahadat cuma 4 kali tepuk tangan. Yang di... Ini bagaimana ceritanya ini? Bisa tepuk tangan begitu. Yang di belakang ada Zulkifli Hasan tadi gue lihat ya. Ini kalau Gibran sih ya, wah. Gibran ngomongin syahadat. Asal susu dari mana aja? Dah. Ngomongin syahadat. Udah maksud gue nggak usah ngomongin yang agama-agama deh ya. Nampol muka sendiri tuntar. Dan
Saya di saat sekarang, sesudah saya pertaruhkan nyawa saya puluhan tahun untuk republik ini, Wah, tidak rela masih melihat ada orang miskin di Indonesia. saya tidak ada selama ini lu kan udah Pak. Kalau cuman ya udahlah. Ini ngasih penjelasannya gue rada susah ya. Dia bilang nggak mau melihat orang miskin. Harus nunggu jadi presiden dulu lu baru bisa bantu. Ya udahlah. Itu singkong gimana? Kita lihat deh ya komentar netizen di sini ada apa ya. Let's go to Twitter guys, let's go. Oke guys. Kita udah di postingannya Bang Gomil ya, Gojek Militan. Yang jadi pertanyaan beliau tahiyat akhir baca apaan ya? Kagak tahu gue, sholat apa? Mungkin nggak tahu gue. Itulah. Masa mau mati baru baca kalimat syahadat? Lah memang tahu matinya kapan? Parah emang, parah. Aduh. 3-4 kali ngucapin syahadat sama dengan 3-4 kali murtad kah? Untuk lagi. Bawa ke murtad lu. Ini yang gua kesini ini bawa ustad, bawa kiai ini siapa sih? Bangga banget ini. Udahlah Prabowo jangan ngomongin soal agama, udah, jangan. Makin kacau. 3-4 kali syahadat bangga. Gua tahu. Dari 2014 orang ini memang nggak layak dipilih, ambisius. Ya panjang lebar kemana-mana orasinya, mentoknya makan gratis, susu gratis. Ditanya visi misi jawabannya pasti makan gratis dan hilirisasi. Itulah sulir. Susu hilirisasi, bukan susu digilir ya, sulir. Alah, gedabrus Pak Bowo. Buktinya kamu jadi Menhan masih banyak kekurangan dalam kesejahteraan para prajurit tidak kamu perhatikan. Nah, tuh yang tuh ada yang ngomong di sini nih. Ada loh. Mbak, coba presentasiin ke rakyat pola makan bergizi itu cemana, porsinya, berapa presentasi karbo, protein, serat, dan lemak baiknya. Kalau cuma budget 15.000, vendor Bapak potong berapa, yang dari pusat, kecamatan sisa berapa setelah disunat sana-sini. Gilain diri aja. Disuruh gila sendiri, enggak lah. Gila berjamaah mungkin, karena jarang sholat berjamaah, jadi ngajaknya gila berjamaah mungkin. Bisa dipastikan Bowo tidak pernah sholat. Dalam sholat saja minimal 10 kali kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. 9 gua ngitung. Karena ada satu yang tahiyatnya tahiyatnya itu cuma satu aja di subuh. Jangan lupa sholat duha Pak Prabowo dan Tole Gibran Tweet ya, biar adem negeri ini. Jam 12 sholat duhur, jam 15 ya. Jangan ketinggalan sholat asar, terus jam 18 maghrib, jam 19 isya, dan jam 3 bangun sholat tahajud, dilanjut jam 4 subuh ya. Lakukan tiap hari, tidak pakai libur sampai dengan mati. Susah bro. Beliau mengatakan sendiri baca syahadatnya cuma 3-4 kali saja dalam hidup beliau sampai saat ini. Itu menandakan beliau mungkin jarang atau sholatnya saat mau jadi calon presiden saja. Sorry ya, malu dong sama cucu Mbak Sugiono. Buset. Demi kuasa pura-pura padahal nyesel pernah dekat. Nah, itulah. Lansia mandi lumpur di TikTok dihujat netizen di Indonesia. Lah adalah ini malah disuruh joget-joget yang menguras energi, mau heran tapi itu mereka. Ya Allah. Kayaknya sih beliau mau bilang sudah hampir kehilangan nyawa 3-4 kali. Mungkin karena serangan stroke-nya sudah 3-4 kali. Tapi dapat selamat dari kematian. Mungkin. Tapi dia ngomong syahadat. Padahal tiap tahiyat dalam sholat pun baca. Jadi minimal sehari 17 belum lagi. Enggak lah. Enggak semua kan dalam tahiyat sayang. Enggak semua rokaat dalam tahiyat. Ini ngitungnya gimana. Pantesan dia gemoy, pasti pas tahiyat bacanya doa makan. Aduh, udahlah. Nih makin kesini makin gimana nih komentar netizen. Kasihan ayah ini ngotot terus entar stroke ketiga kali loh. Jangan. Mohon pencerahannya Pak Wadlizon Pak Fahri Hamzah, karena bagi laki-laki yang sudah balik baca syahadat minimal saat sholat subuh 1 kali dulu 9 kali ini betul ini. Nah ini betul sepakat tadi. Udah ya, gitu aja guys ya. Intinya, ya Prabowo, tolong ya, bawa-bawa ustadz, bawa-bawa kiai,
Nggak usah ngomongin soal agama, udah. Ini orang nggak ngerti agama nih, nggak ngerti udah. Serius dari omongannya dia sendiri nih. Ini secara tidak langsung dia mengakui bahwasanya dia jarang sholat dan nggak paham agama. Udah, itu aja. Maksud gue udah lah, kalau nggak ngerti agama, jangan ngomong soal agama. Kelihatan bodoh makin. Dah, gitu ya. Gue, Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa? Bisa-bisanya ngomong begitu. Ustadz saya, kiai saya mengajarkan kepada saya, Prabowo, kau sebagai muslim, sebelum kau menghabiskan nafasmu terakhir, kau harus ucapkan 2 kalimat syahadat. Dan saya sudah 3-4 kali dalam hidup saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena seharusnya saya sudah dipanggil Tuhan. Tapi ternyata Tuhan masih memberi. Allah Subhanahu wa taala masih memberi saya nafas, masih memberi saya kekuatan, masih memberi saya kesehatan. Berarti saya harus menunaikan tugas saya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Dan saya di saat sekarang, sesudah saya pertaruhkan nyawa saya puluhan tahun untuk Republik ini, saya tidak rela masih melihat ada orang miskin di Indonesia. Saya tidak rela. Karena itu, kami, begitu mandat diberikan kepada kami, langkah pertama kami harus memberi makan bergizi untuk semua anak-anak Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Roland, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah, segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.